Pada konten ini kita hanya akan mencoba membahas 5 buku penting administrasi kegiatan dan 1 buku administrasi keuangan, yaitu buku kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, kelompok tani atau kelompok wanita tani adalah kumpulan petani yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, keakraban, keserasian dalam memanfaatkan sumber daya pertanian dan agroekosistem untuk bekerja sama, meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Lebih jauh, kelompok tani juga dapat berperan sebagai yang pertama adalah kelas belajar, merupakan wadah bagi setiap anggotanya untuk berinteraksi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta saling menguntungkan. Yang kedua adalah sebagai unit produksi usaha tani, merupakan satu kesatuan usaha tani untuk mewujudkan kerjasama dalam mencapai skala usaha ekonomi yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, berperan sebagai wahana kerjasama, merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama anggota dalam kelompok tani dan antara kelompok tani dengan kelompok tani lain maupun dengan pihak-pihak yang lain dalam rangka untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan dan hambatan serta gangguan. Sobat tani semua, administrasi kelompok tani adalah seperangkat catatan atau dokumen yang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Perangkat administrasi kelompok yang baik dan benar diperlukan sebagai bahan informasi bagi kelompok maupun pihak luar yang berkaitan dengan kelompok itu. Perangkat administrasi itu dibedakan menjadi 2 bagian pokok, yaitu administrasi kegiatan dan administrasi keuangan. Secara ideal, pembukuan kelompok tani atau kelompok wanita tani terdapat 20 jenis buku administrasi kegiatan dan 7 jenis buku administrasi keuangan. Tetapi pada konten ini kita hanya akan mencoba membahas 5 buku penting administrasi kegiatan dan 1 buku administrasi keuangan, yaitu buku kas. Sekarang kita akan coba membahasnya secara satu persatu. Yang pertama, buku tamu. Pada bagian depan atau kop tertulis buku tamu. Di bawahnya kelompok tani atau kelompok wanita tani, titik-titik, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Buku tamu sendiri adalah dokumen tertulis yang berisi catatan tentang pihak-pihak luar yang pernah berkunjung ke dalam kelompok. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa jauh perhatian maupun bimbingan yang pernah diberikan oleh pihak luar terhadap kelompok tani yang bersangkutan. Sobat tani semua, buku tamu diisi setiap kali ada pihak luar atau kelompok yang datang untuk suatu keperluan. Di dalamnya berisikan waktu, nama, serta instansi. Yang pertama sekali ini adalah nomor, hari atau tanggal, nama, instansi atau alamat, kemudian jabatan, maksud dan tujuan kedatangan para tamu, kesan atau pesan, kemudian mereka bertanda tangan di sebelah sini. Ini bermanfaat untuk melihat seberapa jauh kelompok memperoleh pembinaan dari pihak luar yang relevan. Sedangkan kesan atau saran adalah apa yang menurut seseorang tersebut menarik perhatian dalam kelompok yang dikunjungi. Kesan-kesan ini bisa bersifat positif ataupun negatif, dan itu tidak menjadi masalah karena ini sesuai dengan kesan dan pesan mereka yang datang. Yang kedua adalah buku agenda surat masuk dan surat keluar. Pada bagian sampul atau kop depan itu tertulis buku agenda surat. Di bawahnya kelompok tani atau kelompok wanita tani, titik-titik. Kemudian alamat kelompok tani itu sendiri, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Buku agenda surat masuk dan surat keluar adalah dokumen tertulis yang berisi catatan
tentang surat-surat yang dibuat oleh kelompok tani atau kelompok wanita tani untuk para anggota ataupun pihak luar, serta surat-surat yang diterima oleh kelompok dari pihak-pihak luar yang pernah dikirimkan ke kelompok. Adapun isi dari buku agenda surat masuk dan keluar adalah sebagai berikut. Terdiri atas dua kelompok atau dua kolom besar, yaitu kolom surat masuk dan kolom surat keluar. Pada kolom surat masuk ini ada nomor, hari atau tanggal surat tersebut masuk, kemudian alamat si pengirim, dan perihal. Perihal ini dari isi surat. Kemudian pada surat keluar, itu terdiri atas nomor, hari atau tanggal, dan alamat penerima, serta perihal. Perihal ini apa masalah surat yang dikirimkan kepada pihak luar. Buku yang ketiga adalah buku notulen rapat. Pada kop atau sampul bagian depan tertulis buku notulen rapat, kalau bisa hurufnya huruf besar, kelompok tani atau kelompok wanita tani, kemudian alamat seperti biasa, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Buku notulen rapat sendiri adalah buku yang berisi tentang catatan tentang hal-hal yang telah dibahas di dalam setiap pertemuan kelompok, baik pertemuan pengurus maupun pertemuan anggota. Catatan pertemuan ini penting untuk mengetahui segala persoalan ataupun hal-hal lain yang pernah dibicarakan. Catatan ini juga bermanfaat bagi kelompok untuk melihat pengalaman-pengalamannya yang lalu, baik berupa keberhasilan maupun kelemahan, serta persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kelompok dan cara mengatasinya. Bagi pihak luar, catatan ini juga bermanfaat untuk mengetahui persoalan yang pernah dibicarakan di dalam kelompok, sehingga dapat membantu pihak luar dalam memberikan bimbingan selanjutnya. Hasil pertemuan dicatat secara garis besar maupun kesimpulan yang menurut anggota dianggap penting. Tidak perlu semua kalimat atau perkataan yang disampaikan dicatat sebagai hasil pertemuan. Adapun isi dari buku notulen rapat ini adalah kira-kira sebagai berikut. Pada bagian atas, hari atau tanggal diadakannya rapat atau pertemuan tersebut, kemudian tempat pelaksanaan, agenda rapat atau agenda pertemuan itu tentang masalah apa, kemudian jumlah peserta, jumlah orang yang hadir pada saat itu. Ini berdasarkan daftar hadir yang pada selanjutnya akan kita bahas tentang buku daftar hadir, jam dimulainya pertemuan atau rapat, dan jam berakhir rapat tersebut. Di dalam buku ini, pertama nomor, kemudian pokok bahasan atau agenda rapat. Ini kita tulis secara ringkas, apa materi rapat, apa yang dibahas di dalam pertemuan tersebut. Kemudian hasil keputusan, ini juga ditulis secara garis besar, tidak perlu semua kalimat ditulis. Kemudian keterangan, ini kalau ada yang perlu disampaikan. Di bawahnya ini ada yang menandatangani. Yang pertama notulen. Notulen ini mereka yang bertugas mencatat resume rapat. Notulen, tanda tangan, nama terang. Kemudian ketua kelompok tani ataupun kelompok wanita tani. Tanda tangan dan nama terang. Yang berikutnya adalah buku kegiatan kelompok. Buku kegiatan kelompok sendiri adalah dokumen tertulis yang mencatat segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani ataupun kelompok wanita tani. Misalnya rencana kegiatan kelompok, catatan pelaksanaan kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok, dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut bermanfaat bagi kelompok untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan ataupun yang dimiliki. Pada bagian depan atau sampul tertulis buku kegiatan kelompok tani atau kelompok wanita tani, kemudian alamat, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Isi dari buku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama nomor, kemudian hari atau tanggal, dan kegiatan yang dilakukan. Apapun jenis kegiatan tersebut kita tulis di sini.
Kemudian hasil dari kegiatan tersebut atau hasil pelaksanaan. Ini juga kita tulis di sini dan ditandatangani oleh si pelaksana kegiatan. Baik itu anggota, sekretaris, bendahara ataupun ketua. Di bawah tidak perlu dikasih tanda tangan. Yang selanjutnya atau yang kelima adalah buku daftar hadir. Buku daftar hadir adalah dokumen tertulis yang berisi kehadiran setiap petani, anggota kelompok tani, ataupun anggota kelompok wanita tani yang menjadi anggota dalam setiap kali kelompok tersebut mengadakan kegiatan ataupun pertemuan. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui nama-nama anggota yang aktif ataupun yang sering menghadiri berbagai kegiatan kelompok tersebut, serta mengetahui anggota-anggota yang kurang aktif untuk kemudian bisa dilakukan pembinaan. Pada bagian sampul, buku daftar hadir, kelompok tani atau kelompok wanita tani, titik-titik, kemudian alamat, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Di dalam buku tersebut, pada bagian atas ditulis daftar hadir, kegiatan, ini nama kegiatan apa yang dilaksanakan saat itu atau bisa juga pertemuan kelompok tani atau kelompok wanita tani, pada hari apa kegiatan tersebut dilaksanakan, dan tanggal pelaksanaan kegiatan. Di dalam kolom yang pertama ini nomor, kemudian nama yang mengisi daftar hadir, alamat, kemudian jabatannya di dalam poktan, dan tanda tangan. Pada setiap pertemuan, baik itu pertemuan kelompok yang hanya dihadiri oleh anggota kelompok sendiri ataupun dihadiri oleh pihak luar, maka daftar hadir ini wajib untuk selalu dibuat. Sobat Tani semua, setelah tadi kita mempelajari atau membahas 5 buah buku penting administrasi kegiatan, saat ini kita akan coba membahas satu buku administrasi keuangan, yaitu buku kas. Buku administrasi keuangan adalah segala catatan yang dilakukan oleh kelompok berkaitan dengan keuangan kelompok, selain buku-buku administrasi kegiatan kelompok. Salah satunya adalah buku kas. Buku kas adalah dokumen tertulis yang mencatat tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok yang menyangkut keluar masuknya keuangan dari kelompok tersebut. Pada bagian depan atau bagian sampul tertulis buku kas, kelompok tani atau kelompok wanita tani, alamat, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Pada bagian isi ada kolom nomor, hari atau tanggal, uraian kegiatan, kemudian termasuk di dalam penerima angka atau pengeluaran, kemudian sisa atau saldo. Di bagian bawah ditandatangani oleh bendahara, tertulis nama terang, kemudian oleh ketua. Sobat Tani semua, buku kas ini adalah buku yang sangat penting sebagai bentuk transparansi terhadap baik anggota kelompok itu sendiri maupun kepada pihak-pihak luar yang ingin mengetahui sampai sejauh mana perkembangan keuangan dari kelompok tersebut. Selain beberapa hal di atas, ada juga beberapa hal yang harus dimiliki oleh kelompok tani ataupun kelompok wanita tani, yaitu yang pertama, kelompok harus memiliki sekretariat. Yang kedua, memiliki papan nama kelompok tani. Yang ketiga, memiliki stempel kelompok. Yang keempat, memiliki arsip surat masuk dan surat keluar, arsip dokumen berita acara pembentukan kelompok, arsip dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelompok, arsip dokumen berita acara benah kelompok. Yang kedelapan adalah rencana kerja kelompok atau rencana definitif kelompok atau RDK. Yang berikutnya rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK, rencana usaha anggota RUA, arsip dokumen biodata anggota, dokumen papan data atau monografi kelompok, dan yang terakhir adalah memiliki peta wilayah kelompok. Demikianlah Sobat Tani semua, semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL untuk tekan like dan bagikan konten ini jika bermanfaat. Yang paling penting dan jangan lupa adalah subscribe
dan getarkan loncengnya untuk mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Wassalam. Salam tani.